Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, pagi hari kita jumpa lagi dalam ibadah kita saudara. Nah mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terima sukacita yang dari surga yang Tuhan sediakan hari ini bagi kita semua. Haleluya, mari saya mau mengajak kita mau sepakat pagi hari ini dalam ibadah kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan bersama-sama. Kita sudah menikmati berkat, anugerah, kasih, kebesarannya dalam hidup kita setiap hari. Nah hari ini kita mau berikan waktu kita bagi Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menikmati persekutuan dalam hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami datang Tuhan. Pagi hari kami datang dalam hadirat-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami bawa hidup kami Tuhan untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang kami nikmati Tuhan selama hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menikmati Engkau. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada sukacita, ada penghiburan, ada kelegaan Tuhan. Sebab itu kami mau datang dengan hati kami yang tulus Tuhan. Kami mau sembah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, mari jamah dan penuhilah kami umat-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, kami mau menyenangkan hati-Mu bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian bagi-Mu Tuhan. Kami bawa sembah kami bagi-Mu. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan Tuhan kebesaran-Mu Tuhan. Mari nyatakanlah Yesus kemuliaan-Mu. Hosana bagi-Mu. Hosana bagi-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala penghormatan cuma bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau di tempat yang maha mulia. Oh, nyatakanlah kekudusan-Mu di tengah umat-Mu Tuhan. Nyatakan kekudusan-Mu di tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masuk ke hadirat-Mu, kami datang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kami mau diam di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami menikmati setiap perkataan Tuhan saat ini. Kami menikmati kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menikmati Engkau lebih dalam lagi. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini. Alangkah indahnya Engkau Tuhan, indahnya Tuhan. Amin. Bersama-Mu selalu memuji dan menyembah. Katakan dengan senang hati, oh Tuhan, pujianku Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Engkau Tuhan. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu ternyata dalam-Mu. Mari dengan segenap hati jemaat Tuhan, kita mau katakan dalam kerinduan kita. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Jesus. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan.
Tuhan. Kami mau angkat hati kami di hadapan-Mu, Allah kami yang kudus. Kami mau rasakan kehadiran-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Kami angkat hati kami Tuhan. Hatiku, kami pandang Kau Tuhan. Pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku. Amin. Kami angkat hati kami. Yes, Jesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat kami sembah Engkau Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah Engkau, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kelegaan, ada sukacita, ada semangat baru bagi setiap kami Tuhan. Apapun kondisi kami hari-hari ini, kami percaya ada Tuhan, ada sumber kuat kami yang bersama dengan kami. Janji-Mu digenapi Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami mau lebih dalam lagi bersama dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, satukan umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan, supaya kami menyenangkan hati Tuhan pagi hari dalam ibadah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Haleluya saudaraku yang terkasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, buat Anda yang di rumah, Anda boleh bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan. Atau mungkin Anda yang sedang perjalanan, Anda boleh menggoyangkan kepala Anda. Kita mau menari bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Mari saudara semua, kita mau terima dengan iman, sukacita dan kegirangan di dalam Tuhan. Amin. Bersama saya nyanyikan pujian ini. Tuhan memikul kehadiran, amin, dan sukacita menerima. Yes, minyak baru, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yeay, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita mau katakan pujian ini. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah
katakan, Tuhan membiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Janji Tuhan bagi umat yang percaya, amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, amin. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Hai umat Tuhan, haleluya. Tuhan membiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan membiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Sekali lagi, Tuhan membiku kegirangan, sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya, haleluya ku bersorak. Haleluya, haleluya ku bersorak. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan Allahku dahsyat, amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Amin. Dari utara ke selatan, haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama semua katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, amin. Sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan dengan segenap dari pulau-pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Allahku dahsyat, amin. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Allahku dahsyat berkuasa,
coba bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Allah kita dahsyat dan hebat. Dia begitu mengherankan dan mengagumkan. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Allah kami yang dahsyat dan hebat. Oh haleluya, kami boleh melihat kebesaran-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh melihat keajaiban demi keajaiban terjadi dalam kehidupan kami. Sekalipun pohon ara gak berbunga Tuhan, tapi kasih setia-Mu gak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kekuatan kami, Allah sumber sukacita kami, Allah sumber kuat kami, yang membuat kami bertahan hingga pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami Bapa. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Ya Bapa, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kami mau katakan lebih dalam lagi, Bapa Engkau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, amin, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Kau mulia Tuhan. Haleluya. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita beribadah kembali, kita sama-sama menikmati kasih Tuhan. Kita sama-sama mengerti betapa baiknya Tuhan buat kita. Dia sangat mengasihi kita. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita, bukan dengan wajah yang sedih. Karena kami tahu bahwa Tuhan menaruh roh Tuhan dalam diri kita, bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan damai sejahtera dan sukacita. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh datang lagi kepada Engkau. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan mengurapi kami, supaya setiap kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami. Kami bersyukur Tuhan, betapa kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Urapi yang mendengar, urapi hamba yang menyampaikan, biarlah Tuhan berbicara buat kami semua, supaya kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Siang hari ini kita akan berbicara tentang pengharapan, saudara. Pengharapan itu adalah suatu sikap dari hati seseorang yang sedang memohon kepada orang atau suatu pribadi yang berkuasa melebihi daripada dirinya. Lalu dia memohon supaya ada pertolongan, ada segala sesuatu yang bisa menolong dia. Nah, pribadi itu ada dua. Pribadi yang pertama adalah manusia yang melebihi kekuatan, melebihi dari orang yang memohon. Yang kedua adalah Tuhan, tentunya Tuhan, karena dia punya kuasa lebih dari itu. Nah, itulah adalah pengharapan, ada sesuatu orang yang memohon supaya ada pertolongan. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang pengharapan, karena pengharapan itu sangat luar biasa kuasanya. Kita lanjut ya. Nah, apa kata Alkitab tentang orang yang berharap pada manusia? Yeremia 17 ayat 5 dibilang, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Artinya, orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan alami yang namanya kutuk. Saudara, terkutuk itu bukan orang jadi sesuatu, tapi apa? Merasa penderitaan seperti orang terkutuk. Jadi serba susah. Ketika dia mengharapkan manusia itu dia pikir bisa menolongnya karena orang itu lebih baik daripada dia. Tapi ketika dia berharap orang itu tidak mampu menolongnya, dia akan pasti kecewa. Maka itu yang disebut namanya kutuk. Jadi kita harus belajar mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Pengharapan itu kepada manusia sangat terbatas. Bukan tidak bisa, sangat terbatas dan bisa mengecewakan kita. Setiap kita datang pada manusia, kadang-kadang kita tunggu berjam-jam, tidak ada pertolongan. Nah, itulah yang namanya situasi kutuk yang kita hadapi. Inilah orang-orang yang berharap kepada manusia. Yang kedua, orang yang berharap kepada Tuhan. Apa kata Alkitab? Yaitu Yeremia 15 ayat 7 dibilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya, orang yang mengandalkan Tuhan mengalami berkat. Memang secara logika, kalau kita mengandalkan Tuhan, seolah-olah kayak tidak kelihatan. Tapi saya kasih tahu saudara, ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, artinya apa? Hanya satu-satunya cara itu, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Kenapa? Karena dia tidak kelihatan. Kalau kepada orang yang kelihatan terbatas, kita tunggu sampai besok pagi, lusa, tidak bisa. Tapi kalau pada Tuhan,
ketika kita berhubungan dengan dia, itu Tuhan adalah pribadi yang sangat luas, artinya sangat besar karena dia menciptakan langit. Makanya apa? Kalau orang menaruh harapan pada Tuhan, dia akan mengalami yang namanya berkat. Pertanyaannya sekarang ini, mengapa kita perlu berharap pada Tuhan? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa kita perlu berharap sama Tuhan? Karena kita berkata, Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi artinya, firman Tuhan mau mengatakan bahwa rancangan kita dengan rancangan Tuhan itu sangat terbatas. Kesimpulannya, karena kita memiliki keterbatasan, makanya kita harus berharap sama Tuhan. Memang hal ini tidak mudah, saudara. Kalau kita mengharapkan orang yang kelihatan, itu benar-benar kelihatan, menarik. Tetapi kita tunggu, belum tentu. Dan dia pasti terbatas. Tapi kalau kita percaya menaruh harapan pada Tuhan, maka kita akan diberkati. Inilah kenapa begitu pengharapan begitu besar. Nah, kita akan melanjut lagi. Apa itu pengharapan menurut firman Tuhan? Apa sih pengharapan itu? Ya, tadi pengharapan kan dari awal dibuka bahwa manusia itu punya keinginan meminta sesuatu atau orang yang lebih berkuasa daripadanya. Ketika dia berharap orang itu atau mau menolongnya atau Tuhan yang lebih berkuasa daripadanya. Itulah suatu pengharapannya menurut standar. Tetapi apa kata firman Tuhan? Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang. Jadi pengharapan itu sau yang kuat dan aman. Saudara tahu, kapal kalau tidak melepaskan ketika dia berlabuh, lalu tidak melepaskan jangkar, maka kapal itu akan hancur. Jadi saudara, ketika jangkar itu dibuang atau di tengah laut, ketika jangkar itu diturunkan, kapal itu akan diam. Artinya apa? Kokoh, menang, sehingga dia tidak diombang-ambingkan oleh badai atau arus laut. Demikian juga dengan kita. Pengharapan itu ketika kita taruh pada Tuhan, kita melabuhkan kerinduan kita, pertolongan kita hanya pada Tuhan. Kita melabuhkan segala sesuatu ketika kita taruh pada Tuhan. Itu adalah sau yang kuat. Nah, itu yang namanya pengharapan. Sau yang kuat, aman bagi jiwa. Berarti apa? Kalau kita mengandalkan Tuhan, jiwa kita tenang. Maka Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan berikan kelegaan. Luar biasa. Dia bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Sebab kuk yang kupasang itu ringan dan beban. Jadi apa? Jiwa kita mendapat ketenangan, kekuatan. Karena kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Luar biasa kan Tuhan kita. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa janji dari pengharapan? Padahal kita belajar pengharapan ini memang hal yang tidak gampang. Ketika ini kalau berbicara, pengharapan itu mudah sekali untuk orang berkata-kata. Oh, berharap saja sama Tuhan. Tuhan pasti nolong. Tapi dalam perjalanan, beberapa orang ketika melakukan berharap pada Tuhan, kadang-kadang bisa mengecewakan. Tapi saya kasih tahu, Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Kenapa? Karena ada janji dalam pengharapan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita lihat di Roma 5, ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan sudah berjanji bahwa kita tidak akan pernah dikecewakan. Kenapa demikian?
2 Korintus 1 ayat 20 katakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ingat, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ya, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi ingat, pengharapan ketika kita labuhkan kepada Tuhan, Tuhan bilang Kristus adalah janji. Kristus adalah ya bagi janji Allah. Berarti apa? Ketika kita dalam Kristus, semua janji-janji Tuhan yang tercatat di Alkitab itu pasti kita akan terima. Amin. Dan saya percaya saudara, kita belajar percaya sungguh-sungguh, menaruh pengharapan kita pada Tuhan, karena di situ ada janji Tuhan. Dan katakan, pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Luar biasa, saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu tidak pernah main-main. Tuhan tidak pernah sembarang mengucap. Manusia kadang-kadang berkata ini, dia lupa dengan perkataan, dia lupa dengan janji. Tapi kalau Tuhan tidak pernah lupa, saudara, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Kalau Dia punya janji, Dia akan menepati, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dalam lagi. Apa sih rahasia kekuatan pengharapan? Yang pertama, Tuhan sediakan keselamatan. Nah, ini rahasia yang luar biasa. Ketika kita berharap pada Dia, maka keselamatan itu ada. Ketika kita datang sama Dia, maka terjadilah keselamatan. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengerahkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Janji pengharapan pertama, ketika kita berbalik pada Tuhan, kita percaya pada Tuhan, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ letaknya mulai yang namanya kehidupan terjadi. Keselamatan sudah terjadi. Puji Tuhan, janji pengharapan yang pertama adalah keselamatan bagi jiwa kita, yaitu apa? Kerajaan surga. Yang pertama, kita masuk lebih dalam. Apa sih rahasia kekuatan pengharapan yang kedua? Tuhan tidak pernah akan meninggalkan. Ingat itu. Pertama, keselamatan. Yang kedua, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yohanes 19 ayat 16 bilang, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Di kitab yang lain dikatakan bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Luar biasa Tuhan kita. Artinya apa? Dia memberikan Roh Kudus untuk menolong kita dalam perjalanan hidup ini. Itulah kenapa kita harus berharap pada Dia. Karena apa? Dia tidak meninggalkan kita. Dia akan mengirim Roh Kudus untuk menolong kita. Dia akan mengirim Roh Kudus melalui firman Tuhan penuntun jalan kita. Bukankah firman itu pelita bagi kaki kita, dan firman itu terang bagi jalan kita. Makanya apa? Itulah Roh penolong yang akan menolong kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang kedua. Rahasia pengharapan yang kedua. Tuhan selalu menyediakan yang kita perlukan. Saya berkata demikian, saudara. Kenapa? Dalam Matius 6 ayat 33 dia bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya ditambahkan. Kerajaan Allah dan kebenaran itu adalah ketika kita mencari, menggali firman, beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan, cari yang namanya kerajaan Allah. Tuhan berjanji, semua yang kita perlukan, makanan, pakaian, dan semua kebutuhan kita, Tuhan sediakan. Bahkan dia bilang burung saja dia pelihara yang segala, yang tidak pernah yang namanya mengusahakan apa-apa. Dia pelihara, apalagi kita. Makanya itu jaminan selalu ada. Itulah yang namanya rahasia pengharapan. Orang-orang yang berharap pada Tuhan, Tuhan tidak pernah yang namanya membiarkan mengalami kekurangan. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Jadi apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, ya, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Jadi saudara, kadang-kadang kita ini nggak sadar. Kenapa? Ketika kita memerlukan sesuatu, kita belum pikir, Tuhan sudah sediakan. Waktu kita berdoa, Tuhan ini, tapi Tuhan bisa kasih lebih. Jadi apa yang kita nggak pikirkan, apa yang kita nggak lihat, yang kita nggak pernah pikirkan, tahu Tuhan bisa pakai melalui orang. Ya, Tuhan tidak kirim namanya berkat itu jatuh dari sorga langsung uang atau apa, tidak. Tapi Tuhan akan pakai media yang ada di muka bumi ini untuk memberkati kita. Bisa dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dari orang-orang yang mengenal Tuhan, dari orang-orang yang susah pun Tuhan bisa pakai. Contoh jam dari Sarfat. Ketika Elia berkata berikan ini, hanya tinggal seketul genggam tepung sama minyak. Dia bilang bikin saja. Dia bilang kalau kami buat ini pasti kami makan, habis itu kami mati. Tapi Elia bikin saja. Nah, ketika dia mematuhi apa yang firman Tuhan atau hamba Tuhan katakan, ketika dia patuh itu, dia bikin saja, lalu dia kasih. Saat itu Tuhan memberkati dia, minyak dibuli-buli dipenuhi, sampai apa dikatakan firman Tuhan? Dia dan anak-anaknya hidup sampai masa peceklik itu lewat. Lalu ketika dia diberkati. Jadi saya katakan, apa yang nggak pernah kita pikirkan, Tuhan akan bisa. Percaya itu, makanya apa? Taruh harapan pada Tuhan. Jangan taruh pada manusia. Kita akan mengalami yang namanya kutuk, rasa kutuk itu akan terjadi bisa setiap hari, setiap waktu. Itu akan bisa terjadi. Itulah yang namanya rahasia yang ketiga, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita miskin. Tuhan tidak akan membiarkan kita susah. Tuhan akan menyediakan semua yang kita perlu. Amin, saudara. Pengharapan itu penting sama Tuhan. Yang keempat, pengharapan apa? Tuhan menjawab doa kita. Markus 11 ayat 24 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi, ketika kita berdoa, kita percaya, mengandalkan Tuhan, taruh harapan pada Tuhan. Alkitab bilang, doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, dia sangat besar kuasanya. Ini hal yang perlu kita lakukan, saudara. Kita harus percaya sama Tuhan. Kita harus mengandalkan. Kita harus berdoa sungguh-sungguh dengan yakin. Doa kita pasti kita. Maka Tuhan yang dari tempat yang tersembunyi akan menjawab. Inilah rahasia doa. Makanya saudara, di Lukas 18 ayat 1 dikatakan, jangan pernah kita jemu-jemu untuk berdoa. Kenapa saudara? Karena rahasia doa itu adalah sesuatu yang spektakuler. Itu tidak bisa yang namanya diuraikan. Tidak bisa yang namanya doa harus bagaimana, doa harus begini. Tidak. Ikuti saja doa yang diajarkan oleh Yesus. Doa itu masuk ke kamar kunci pintu, lalu berdoa kepada Bapa yang tersembunyi. Maka Bapa yang tersembunyi akan muncul. Susah. Lalu berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan dengan minta, tapi berdoa sungguh-sungguh sampai Tuhan menjawab. Itu Lukas 18 juga berkata, pasal 18 itu, saudara baca di situ. Itu mengajarkan doa tidak jemu-jemu. Artinya apa? Berdoa menggedor pintu yang namanya Tuhan sampai Tuhan jawab. Contoh di Alkitab, ketika Yakub bergelut dengan Tuhan, Yakub bergelut dengan Tuhan, Yakub sepanjang hari dia tidak melepaskan Tuhan. Ketika Tuhan melepaskan dia, tidak sebelum kau berkati aku. Akhirnya karena bergelut itu belum selesai, sehingga Tuhan mematahkan pangkal tangannya. Setelah itu dia berkati Yakub, berubah dirinya menjadi Israel. Jadi disitulah berkat Tuhan mulai dilakukan. Makanya kalau kita berdoa, jangan pernah menyerah. Ini hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kita harus percaya akan doa kita. Kalau belum dijawab, kita akan lakukan lagi. Kita lanjut lagi sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa.
Dia tidak pernah yang namanya membiarkan kita untuk apa? Doa kita dibiarkan tidak dijawab. Karena apa? Dia sangat mengasihi kita. Dia memelihara kita, dia menuntun kita. Karena dia buat supaya kita mengalami namanya kasih Tuhan yang luar biasa. Karena dia mengasihi kita, kasihnya luar biasa. Kasih yang menyerahkan nyawanya, bukan nyawanya saja, bahkan semua yang bersama dengan anak itu yang sudah diberikan pada kita, itu diberikan semuanya pada kita. Jadi saudara, betapa hebatnya Tuhan pada kita. Makanya taruhlah pengharapan kita pada Dia. Ya, ini saya berkata begini karena saya kasih tahu dalam keadaan saat seperti ini banyak orang sekali sudah mengalaminya namanya putus asa, frustasi menghadapi COVID. Ya kita tahu semua bahwa semua orang sedang mengalami COVID. Itu tidak menghancurkan hanya kesehatan saja, ekonomi, ya, ekonomi banyak orang, pendapatan orang pun hancur karena gara-gara COVID. Tapi saya kasih tahu, ketika kita menaruh harapan pada Tuhan, kita percaya sama Tuhan, janji-janji Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita terus berdoa setiap saat, jangan jemu-jemu, terus kita berdoa, kita berdoa menggoncangkan surga. Jangan kita berdoa untuk kepentingan kita sendiri, dan kita berdoa untuk orang lain, kita berdoa lagi supaya Tuhan berkuasa, yang berkuasa itu akan turun memberkati kita sendiri. Inilah yang mau saya sampaikan. Betapa hebatnya yang namanya ketika kita menaruh harapan pada Tuhan dalam sisi yang kita berdoa. Amin. Mari kita sama-sama lakukan. Ada lagi rahasia kekuatan pengharapan yang kelima yang saya catat untuk saat ini. Apa itu? Dalam Tuhan ada kesimpulan. Saudara percaya? Dalam Tuhan. Dia katakan ini, 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Lalu dikatakan, oleh bilur-bilur kamu telah sembuh. Jadi semua kutuk yang harus menimpa kita, penyakit yang menimpa kita, harusnya kita itu diturunkan kepada Yesus, diserahkan kepada Yesus, supaya Yesus mengalami kutuk itu. Dia masuk dalam kubur selama 3 hari, dia mengalami kutuknya kita, itu dibawakan pada dia. Nah, ketika Tuhan bangkit atau rise up, ketika Tuhan bangkit, maka terjadilah kemerdekaan, bukan saja terhadap dosa, bukan saja terhadap apa, terhadap semua, termasuk terhadap penyakit. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya, maka apa? Kita akan menjadi sembuh. Mazmur 107 ayat 20 menarik sekali. Pemasmur berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Ingat, disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ini janji firman Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara percaya, berdoa sungguh-sungguh ketika saudara sakit, saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti ada pertolongan dari Tuhan. Ada contoh di Alkitab, seorang Raja Hizkia yang takut akan Tuhan. Ketika hamba Tuhan datang katakan, kamu akan meninggal pada saat itu. Tetapi dia memalingkan wajahnya ke dinding, lalu dia berdoa dan menangis. Tuhan melihat air mata orang-orang yang cinta akan Dia. Tuhan akan memperhatikan orang-orang yang mengasihi Dia. Ketika mereka berdoa, Tuhan berpaling. Belum lama hamba Tuhan itu keluar, Tuhan suruh balik, katakan, aku menambah 15 tahun bagi. Inilah janji yang namanya pengharapan pada Tuhan. Jadi kalau saudara sedang sakit, berdoalah sama Tuhan. Saudara, jangan pernah takut dengan COVID. Tetapi saudara harus patuh kepada disiplin, kepada aturan. Pakai masker, cuci tangan, semua yang dianjurkan oleh pemerintah kita lakukan. Tapi satu di hati kita tidak boleh takut kepada COVID. Kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita, tidak akan yang namanya mengalami COVID. Kalau seandainya saudara diizinkan untuk mengalami COVID, puji Tuhan, sembah Dia.
berdoa pada dia, percaya pada dia, saudara akan lewati. Dan banyak sekali orang-orang yang percaya Tuhan melewati yang hari-hari. Dan saya percaya saudara, yang mendengar firman ini saudara, hari ini juga saudara akan disembuhkan kalau saudara sakit. Karena oleh biru-biru Yesus Tuhan sudah pasti menyembuhkan. Sakit apapun saudara pasti disembuhkan. Karena Tuhan adalah penyembuh, Allah yang sangat berkuasa. Ya, haleluya, kita percaya. Itulah pengharapan kita pada ini yang harus ada dalam hati. Terpujilah nama Tuhan. Makanya saya mau sampaikan kepada saudara, pengharapan pada Tuhan tidak akan mengecewakan. Dan saya percaya kita semua yang punya harapan sama Tuhan, kita nggak akan dikecewakan. Karena kita anak-anak Tuhan yang disayang sama Tuhan. Karena itu mari taruh harapan saudara dan saya pada Tuhan. Berpeganglah pada janji-janji Tuhan. Percaya pada Tuhan. Dia menjawab doa kita, dia menolong kita, dia melindungi kita, dia melengkapi seluruh keperluan kita sehari-hari. Jangan kita lewatkan itu. Maka taruhlah pengharapan seperti saung yang kuat. Sehingga apa? Pengharapan itu membuat kita jadi hidup dengan sukacita. Amin. Kita orang yang bersukacita, kita orang yang sangat luar biasa. Karena kami percaya, saya percaya bahwa ketika kita menaruh harapan pada Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Inilah yang harus kita. Apa kata Paulus tentang pengharapan? Ibrani 6:11 dibilang, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhir. Jadi artinya pengharapan itu adalah merupakan gaya hidup. Jadi saudara, jangan berpikir bahwa pengharapan itu hanya bagi orang-orang biasa atau siapa yang mengasihi Tuhan. Tidak. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita kenal Tuhan, maka pengharapan itu adalah menjadi gaya hidup kita. Kenapa? Karena gaya hidup berharap pada Tuhan, justru kita akan aman di bumi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, sebab Allah setia, karena itu ya tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Inilah yang namanya pengharapan yang harus kita tahu. Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Saya percaya ketika kita semua menaruh harapan kita pada Tuhan, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Saudara, kalau saudara taruh, saya percaya Tuhan pasti memberkati saudara. Tuhan pasti memberkati saya, berkati saudara, bagi semua orang yang naruh harapan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami menaruh pengharapan kepada Engkau, ketika kami menaruh Tuhan pengharapan sebagai saung yang kuat bagi jiwa kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa dalam pengharapan ini pasti ada kekuatan, pasti ada pertolongan, pasti ada penyertaan, pasti ada berkat, pasti ada kesembuhan. Pasti Tuhan dijawab dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang selalu menepati janji, yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang berharap padanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap yang hadir, setiap orang yang mendengarkan, Tuhan berkati. Yang sakit disembuhkan, yang susah diberi kekuatan, yang mengalami masalah diberikan jalan keluar. Karena pertolongan itu hanya pada Tuhan. Ketika saudara berharap pada Tuhan, hari ini Tuhan akan menjawab semua. Permasalahan saudara akan ditolong. Persoalan problem yang saudara alami, ada jalan keluar pasti. Karena Tuhan pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.